Rai, coba lihat ke sebelah sana deh. Kok bisa ya ada tukang beca masuk area parkir dalam kampus kita? Mana penampilannya kembali begitu lagi? Penjaga gerbang kok bisa kecolongan sih? Bikin pemandangan jadi nggak bagus aja. Itu ya, kok bisa ada tukang beca di sini? Loh, tapi tunggu deh Rai, pria tua itu kok dari tadi ngeliatin ke arah kita terus ya? Ah, masa sih? Bukan ke kita kok. Malah senyum-senyum sendiri lagi kayak kenal sama kamu. Kamu kenal nggak? Oke Rai, 3, 2, 1, kamera siap, mulai senyum. Halo semuanya, selamat pagi. Wah, luar biasa banget ya. Baru hitungan detik aku buka siaran langsung yang nonton udah tembus ribuan orang. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah bela-belain gabung sepagi ini demi nemenin aku bersiap-siap kuliah. Rai, baca tuh komentar yang itu, banyak yang nanyain baju kamu. Ada yang salpok sama outfit yang aku pakai hari ini ya. Banyak banget malah yang nanyain di kolom komentar. Jadi baju yang aku pakai ini tuh edisi terbatas banget teman-teman. Aku beli langsung di salah satu butik desainer waktu liburan ke luar negeri kemarin. Bahannya super lembut, adem, dan jujur aja kalian gak bakal bisa nemu baju kayak begini di pasar lokal atau toko biasa sini. Reza, kamu di dalam kan? Tolong buka pintunya sebentar. Ibu mau nagih uang sewa kamar bulan ini yang sudah lewat 1 minggu. Jangan pura-pura tidur ya. Aduh, maaf ya teman-teman, itu suara asisten rumah tangga aku. Di rumah lagi sibuk bersih-bersih di depan kamar. Agak berisik ya, maaf banget. Aduh, gimana ini Rai? Kalau ibu kosan itu teriak lagi, bisa hancur reputasi kamu di depan pengikut kamu. Kamu samperin Gi ke depan pintu. Bilang sama Bu Reni, uangnya sore nanti pasti ditransfer. Suruh dia pergi dulu, jangan bikin malu aku yang lagi kerja. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Wah, ini ada yang nanya lagi soal jam tangan emas yang aku pakai. Waduh, kalian jeli banget ya kalau urusan barang-barang mewah begini. Iya, ini sebenarnya hadiah kejutan dari papa aku. Kemarin beliau baru aja beres mengurus urusan bisnis besarnya di luar kota. Terus langsung dikirim paket ini khusus buat aku. Papa emang selalu tahu apa yang aku butuhin. Katanya selagi papa masih kerja keras jadi pengusaha sukses di luaran sana, aku sebagai anak perempuan satu-satunya nggak boleh pakai barang yang biasa-biasa aja. Jadi ya, sebagai anak yang berbakti, aku tinggal menikmati aja semua fasilitas mewah yang dikasih sama papa. Bersyukur banget punya papa yang sukses. Akhirnya selesai juga. Tadi itu banyak banget yang percaya. Tapi Rai, kamu nggak capek pura-pura kan kayak gini? Ayah kamu juga kalau tahu apa nggak sakit hati? Emang kenapa? Aku sama sekali nggak capek dan ayahku nggak akan tahu. Udahlah, kamu jangan terlalu takut. Ini kan urusan aku. Iya, aku tahu kalau ini urusan kamu. Aku cuma ngingetin aja kalau sampai nanti kamu ketahuan, jangan bawa-bawa namaku. Aku nggak akan bawa-bawa kamu kok. Lagian buat apa juga? Nggak ada untungnya bawa-bawa nama kamu. Aku pulang dulu. Pak, tolong agak cepet sedikit kayunya ya. Saya buru-buru ini. Takut masakan di rumah gosong ditinggalin anak saya. Iya Bu, mohon maaf ya. Ini saya sudah usahakan sekencang mungkin. Jalanannya agak menanjak sedikit di depan, jadi agak berat. Mohon sabar sebentar ya Bu. Aduh, iya deh Pak. Kasihan juga saya lihat Bapak sudah tua tapi kuat narik beca begini. Semangat ya Pak. Gak apa-apa lelah, yang penting halal. Dikit lagi sampai ke tujuan. Ini uangnya Pak. Makasih banyak Bu. Alhamdulillah uangnya bisa langsung ditabung buat kirim uang kuliah bulanan Raisa. Biar anakku bisa fokus belajar, nggak perlu pusing mikirin biaya hidup seperti ayahnya ini. Ayah rela capek nak, yang penting cita-cita kamu tercapai.
Rai, serius deh. Aku iri banget setiap kali lihat barang-barang baru kamu. Minggu lalu rasanya tas kamu gak yakin ini deh. Ini baru lagi ya, pasti harganya mahal banget. Ah, ini mah biasa aja kok. Kemarin aku cuma bilang bosen sama tas yang lama. Besoknya papa langsung kirim uang buat beli yang baru. Kata papa, penampilan itu nomor 1 kalau kuliah di kampus bergengsi kayak kita. Enak banget ya jadi kamu, Rai. Apa aja yang kamu minta tinggal sebut, langsung dikasih. Iya, beruntung banget kamu, Rai. Papa kamu itu sebenarnya pengusaha di bidang apa sih? Kok kayaknya uangnya nggak habis-habis, sibuk banget lagi di luaran kota sampai jarang kelihatan di kampus. Papa aku itu bergerak di bidang properti dan investasi, makanya proyeknya ada di mana-mana. Kadang di Sumatera, kadang di Kalimantan. Oh gitu ya, pantas kamu kaya. Jujur aja, aku sebenarnya sering kesepian karena papa jarang banget pulang ke rumah. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga tuntunan pekerjaan bisnis besar. Sebagai gantinya, ya uang bulanan aku mengalir terus tanpa henti tanpa perlu aku minta 2 kali. Anak aku cantik sekali, ayah bangga sama kamu nak. Kamu tumbuh jadi anak yang baik, cantik dan pintar. Rai, coba lihat ke sebelah sana deh. Kok bisa ya ada tukang beca masuk area parkir dalam kampus kita? Mana penampilannya kembali begitu lagi? Penjaga gerbang kok bisa kecolongan sih? Bikin pemandangan jadi nggak bagus aja. Itu ya, kok bisa ada tukang beca di sini? Loh, tapi tunggu deh Rai, pria tua itu kok dari tadi ngeliatin ke arah kita terus ya? Ah, masa sih? Bukan ke kita kok. Malah senyum-senyum sendiri lagi kayak kenal sama kamu. Kamu kenal nggak sama dia? Atau jangan-jangan dia tuh keluarga dari salah satu pekerja di rumah kamu? Hah? Enggak lah, sembarangan aja kalau ngomong. Mana mungkin aku kenal sama orang yang kayak begitu. Kenapa kamu nggak ngakuin ayah nak? Mungkin dia cuma orang asing yang kebetulan lewat atau sengaja mau cari penumpang kaya di sini. Udahlah, nggak usah dibahas, bikin pusing aja. Yuk kita masuk lagi aja ke dalam gedung. Di luar sana panas banget, bikin riasan aku rusak. Kamu pasti malu punya ayah yang cuma jadi tukang becak ya nak. Maafin ayah ya, nggak bisa kayak orang tua teman-teman kamu. Pak Jono, astaga, kenapa melamun sore-sore begini sampai berkaca-kaca matanya? Ada masalah apa, Pak? Pak RT, nggak apa-apa kok. Ini cuma mata saya agak perih. Tadi habis kena asap knalpot di jalan. Tadi siang katanya pamit mau pergi ke kampus Raisa buat lihat acara penghargaan. Gimana caranya? Pasti megah ya? Iya, tadi saya sempat ke sana sebentar. Loh, kok sudah ke sana? Kok pulangnya malah murung begini? Raisa kan anak yang pintar. Pasti dia dapat piala kan di dalam gedung itu. Iya, Pak. Dia anak yang pintar. Saya bangga sama dia. Cerita dong, Pak, biar kita tetangga di sini ikut bangga. Acaranya bagus sekali, Pak RT. Gedungnya besar, ber-AC, dan orang tua yang datang semuanya pakai mobil mewah. Wah, pasti mewah banget itu. Raisa hebat banget di dalam sana. Namanya dipanggil paling pertama, tapi saya cuma bisa lihat dari luar gerbang saja. Loh, kenapa nggak masuk, Pak? Sayang banget kalau nggak masuk. Saya sadar diri penampilan saya kumal begini. Takutnya malah bikin Raisa malu di depan teman-teman kuliahnya yang kaya. Biarlah saya simpan rasa bangga ini di dalam hati saya, Pak. Yang penting anak saya sukses. Pak Jono ini memang ayah yang baik. Kalau ada apa-apa jangan sungkan sama saya ya, Pak. Lebih baik sekarang Bapak pulang. Ini sudah mau malam. Iya, Pak RT, duluan saja. Saya masih harus narik beca lagi. Ambil ini, Pak. Tadi saya beliinnya kebanyakan. Sayang kalau nggak dimakan. Tolong jangan ditolak ya, Pak. Wah, makasih banyak Pak RT. Sama-sama, saya duluan ya, Pak.
Hai semuanya, kembali lagi di live aku malam ini. Wah, malam ini rame banget ya. Baru mulai udah tembus 500.000 penonton. Makasih ya yang udah nungguin dari tadi. Kalian nanya kenapa mukaku kelihatan seger banget hari ini, padahal tadi siang habis ikut acara kampus yang padat banget. Rahasianya ada di produk ini dong. Ini skincare premium yang langsung dipesan dari klinik kecantikan terkenal. Harganya emang jutaan, tapi hasilnya instan banget kan? Oh iya, tadi ada yang komentar nanyain soal hadiah giveaway ya. Tenang aja, jangan khawatir. Kebetulan sore tadi papa aku baru aja telepon dari luar kota. Katanya proyek barunya sukses besar, jadi papa mau kirim uang saku tambahan lagi minggu depan buat aku. Nah, sebagian uangnya nanti mau aku pakai buat beliin kalian hadiah kosmetik impor ini. Jadi, kalian tetap setia nonton live aku terus ya, karena papa aku nggak pernah pelit kalau urusan dukung kegiatan sosial aku di media sosial. Citra, semuanya, kalian harus lihat ini sekarang juga. Sumpah, aku masih nggak percaya waktu pertama kali lihat postingan ini lewat di beranda akun gosip kampus kita. Ada apa sih, Dinda? Pagi-pagi udah heboh banget. Emangnya ada berita apa? Loh, ini kan Raisa. Tapi kok disandingkan sama foto bapak-bapak ini? Nah, itu dia. Coba kamu baca tak karir di bawah fotonya. Kemarin sore ada mahasiswa kampus kita yang nggak sengaja memotret tukang beca tua itu di jalan dekat pasar. Ternyata bapak-bapak yang menarik becak kumal itu adalah Pak Jono, ayah kandungnya Raisa yang sebenarnya. Astaga, serius? Jadi selama ini semua cerita tentang ayahnya yang pengusaha kaya di luar kota itu cuma bohong? Parah banget, berarti kemarin waktu di depan gedung penghargaan pria tua yang aku tanyain ke Raisa itu emang ayahnya. Iya, itu ayahnya. Aku juga nggak habis pikir kenapa dia bisa kayak gitu. Tega banget ya dia, kemarin pura-pura nggak kenal dan bilang kalau itu orang asing. Kasian banget ayahnya, udah capek-capek datang pakai baju batik rapi tapi malah nggak diakui sama anak sendiri demi semua gengsi. Halo, selamat siang Mbak. Iya, ini dengan Raisa. Ada yang bisa saya bantu terkait jadwal promosi minggu ini? Selamat siang Raisa, langsung saja yuk. Pihak manajemen kami sudah melihat berita yang sedang viral tentang kamu di media sosial. Sejak pagi tadi, kami sangat kecewa dengan kebohongan publik yang kamu lakukan. Mbak, tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Berita di internet itu tidak semuanya benar, Mbak. Tapi citra kamu di media sosial sudah buruk. Tolong jangan dibatalkan dulu kontrak kerjasamanya. Aku janji bakal buat video klarifikasi buat bersihin nama baik aku. Tidak bisa Raisa, citra perusahaan kami sangat bergantung pada kejujuran pembawa mereknya. Tapi Mbak, mulai detik ini, semua kontrak kerja sama promosi dengan kamu resmi kami batalkan sepihak. sama sekali nggak ada kesempatan ya Mbak. Iya, kami juga meminta kamu menghapus semua foto produk kami dari halaman media sosial kamu sekarang juga. Selamat siang. Habis semua pekerjaan aku hilang, teman-teman menjauh, reputasi yang aku bangun capek-capek hancur dalam sekejap. Kenapa jadi begini? Permisi Pak RT, Ibu, maaf mengganggu waktunya sore begini. Oh, akhirnya kamu pulang juga Raisa. Ada apa, Raisa? Saya mau nanya, apa ada yang lihat ayah saya? Kemarin waktu lagi senang dan pamer kemewahan di internet, kamu kayaknya lupa ya punya rumah dan punya ayah di sini. Sudah Bu, jangan begitu. Biar bagaimanapun Raisa ini anak Pak Jono. Tumben kamu cariin ayah kamu. Jadi semalam ayah belum pulang ke rumah sewaan. Saya cari ke pangkalan biasanya juga nggak ada. Begini Raisa, ayah kamu sengaja nggak pulang karena dia sedang giat-giatnya mencari tarikan beca sampai malam di daerah pinggiran kota. Dia mau mengumpulkan uang tunai secepatnya. Uang buat apa lagi Pak RT? Bukannya uang saku yang ayah kasih ke saya selama ini udah lebih dari cukup. Raisa, kamu itu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak mau tahu? Saya nggak tahu Pak RT, tolong jelaskan.
Uang jutaan yang kamu pakai buat beli barang-barang bermerek itu bukan cuma dari hasil mengayuh becak. Bulan lalu ayah kamu diam-diam datang ke saya untuk mengurus berkas penjualan sebidang tanah warisan terakhir milik keluarga kalian di kampung. Iya, Rai, Jono itu sampai rela makan nasi pakai garam saja di rumah demi bisa bayar kuliah kamu dan membelikan barang yang kamu minta. Beliau itu orang baik. Dulu waktu daerah kita kesusahan, biar hidupnya pas-pasan, Pak Joni itu yang paling depan membantu pengobatan warga yang sakit di sini. Ya Tuhan, ayah, dia sebanting tulang itu. Semua orang di sini tahu pengorbanan ayah kamu, makanya warga di sini langsung geram waktu melihat berita. Kalau kamu malah pura-pura nggak kenal sama ayah kamu sendiri di kampus, mau benar-benar keterlaluan. Astaga, jadi selama ini ayah sampai jual tanah warisan. Kenapa ayah nggak pernah cerita sama saya? Kenapa saya tega banget sama ayah? Sekarang kamu paham kan kenapa ayah kamu sampai pergi? Loh Raisya, kenapa kamu ada di sini? Ayo bangun, jangan sujud di tanah kotor begini. Pakaian kamu nanti rusak semua. Dilihat orang-orang pasar juga nggak enak loh. Nggak apa-apa kotor ayah, biarin aja, maafkan Raisa. Ayah Raisa minta maaf, Raisa benar-benar anak yang durhaka, sombong dan jahat banget. Kemarin di kampus Raisa malah pura-pura nggak kenal sama ayah demi gengsi yang nggak ada gunanya. Sudah nak, sudah. Ayah nggak pernah marah sama kamu. Ayah tahu kamu cuma mau terlihat baik di depan teman-teman kamu. Ayah yang minta maaf karena cuma bisa jadi tukang beca, nggak bisa jadi pengusaha kaya seperti impian kamu. Enggak, ayah nggak salah sedikit pun. Raisa yang buta karena kesombongan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, tolong lihat saya. Saya mau mengaku di depan kalian semua. Pria luar biasa ini, Pak Jono, adalah ayah kandung saya. Dia bukan pengusaha kaya di luaran kota. Dia adalah seorang pejuang hebat yang membiayai hidup saya dari hasil keringat menarik beca ini. Dan mulai hari ini, saya sangat bangga punya ayah seperti beliau. Terima kasih nak, terima kasih banyak. Ayah selalu sayang sama kamu. Ini surat pemutusan hubungan kerja resmi dan rincian denda ganti rugi. Silakan dibaca Raisya. Semua barang yang berstatus pinjaman dan belum sempat kamu promosikan, hari ini kami angkut kembali tanpa sisa. Mbak, tolong kebijaksanaannya. Kalau barang-barang ini diambil semua, aku harus pakai apa untuk mengembalikan uang muka yang sudah terlanjur aku pakai? Malu? Kenapa baru sekarang kamu mikirin rasa malu? Waktu kamu menipu jutaan pengikutmu di internet dengan mengaku dengan anak pengusaha kaya, kamu nggak mikirin dampaknya ke nama baik brand kami. Saya minta maaf. Perusahaan kami tidak mau bekerja sama dengan pembohong yang bahkan malu mengakui darah dagingnya sendiri. Kemasi semuanya, Pak Kurir, jangan ada yang tersisa. Baik Bu, ini kotak kosmetik terakhir di dalam kamar juga udah saya ambil. Tuh lihat, makanya jangan suka pamer harta yang bukan haknya. Gayanya setinggi langit, ternyata makanya dari keringat ayahnya yang narik beca sampai bungkuk. Ada apa ini rame-rame? Biasalah mbak, tuh si anak tukang beca yang ngakunya anak orang kaya. Ngomong-ngomong, Mbak Koko habis nganterin pesanan ya? Iya nih, udah semua sih. Oh iya, kalian kalau mau pesen tinggal tap gambarnya di layar ya, jangan ke rumah saya. Saya duluan ya. Astaga, habis semuanya diambil. Ini aja buat aku seluruh kebohongan yang aku bangun bertahun-tahun runtuh dalam satu hari. Rasa malu ini rasanya menguliti harga diriku yang sampai habis. Ya Tuhan, ini hukuman atas kesombongan aku yang sudah durhaka sama ayah.
Ayah, ini minum dulu. Hari ini udaranya panas banget. Jangan lupa istirahat ya. Jangan dipaksa ngayuh terus dari pagi. Anakku Raisya. Terima kasih ya nak, kamu kok siang-siang begini malah jalan kaki ke sini. Kuliah kamu tadi gimana? Lancar? Kuliah lancar kok ya. Tadi pulang cepet karena dosennya ada rapat. Nah, mumpung sore ini aku luang, biar aku yang bantu hitung hasil tarikan BCA hari ini ya. Biar pembukuannya rapih. Jadi kita tahu berapa yang harus disimpan buat bayar kontrakan bulan depan. Boleh banget nak, tapi apa kamu gak malu? Buat apa malu? Nanti kalau ada teman-teman kampus kamu lewat dan melihat kamu lagi duduk di pangkalan beca begini gimana? Enggak ya, aku nggak akan pernah malu lagi. Popularitas palsu di internet kemarin udah bikin aku sadar kalau nggak ada kehormatan yang lebih besar di dunia ini selain menghargai dan mengakui orang tua sendiri. Mulai sekarang kita jalani hidup apa adanya ya ayah, jujur, sederhana, dan tanpa kepura-puraan lagi. Yang penting hati kita tenang. Ayah bangga banget sama kamu yang sekarang Raisya. Hidup susah itu gak masalah, yang penting kita selalu bersama dengan jujur.